Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan mulia, bulan penuh dengan ampunan. Sholawat beserta salamnya tidak lupa kita limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini insya Allah kita akan sedikit mengupas dan melanjutkan kajian kita terdahulu tentang 4 pesan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Pesan yang keempat yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Definisi takwa adalah secara bahasa artinya takut. Dan menurut istilah, takwa itu berusaha menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah. Itu yang namanya takwa. Siapakah orang yang mendapat gelar nilai-nilai takwa di sisi Allah? Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha la yanzur ila ajsamikum wa la yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Allah itu tidak melihat hambanya dari segi profilnya. Allah tidak melihat dari bentuk fisiknya. Mau tinggi, pendek, hitam, putih, mancung, pesek. Akan tetapi Allah hanya melihat hambanya daripada nilai takwanya kepada Allah. Tuh. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasul katakan, kullukum min Adam. Kita sekalian keturunan Adam. Laisa Arabiyyun wala Azamiyun. Kita jangan sampai mengklaim bahwa kami bangsa Arab dan kami adalah bangsa di luar Arab. Illa bitaqwa, kecuali orang yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang takwa. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks pesan Allah yang keempat surah Al-Baqarah 183, ketika sudah melalui tahapan kedekatan kepada Allah, dia sudah beriman, sudah melaksanakan syariat-syariat Allah. Yang ketiga, dia bercermin dengan ibadah-ibadah orang-orang sebelum kita, maka jaminannya yang keempat adalah nilai-nilai takwa di sisi Allah. Siapakah yang mendapatkan garansi takwa di sisi Allah? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika orang sudah menemukan kelezatan takwa di sisi Allah,
maka garansi Allah akan membuka pintu solusi kehidupannya. Luar biasa. Dan ini Al-Quran. Dan ini Allah yang berbicara. Memang kehidupan harus ada solusi, ya jelas. Contoh saat ini sekarang lagi hiruk pikuk, bukan hanya Indonesia, secara global. Lagi perang melawan virus bernama corona yang tidak terlihat oleh mata. Memerangi makhluk Allah yang tidak terlihat oleh mata. Ya mungkin secara logika perang dengan yang terlihat bendanya gampang. Wah, apalagi dengan kesombongan negara adidaya. Kata Amerika, gua punya F-35. Kata Rusia, gua punya rudal S-400. Kata Australia, gua punya pesawat Concorde. Indonesia punya doa. Nah, bagaimana solusinya? Nilai-nilai ketakwaan isi Allah, ini solusinya. Dan bagi kehidupan manusia diawali oleh komponen kecil bernama keluarga, juga perlu ada solusi. Makanya kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang sudah mencapai kelezatan nilai ketakwaan, maka Allah akan buka pintu kehidupan. Ayat selanjutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak terduga-duga. Subhanallah. Dan ini janji Allah. Bahkan dalam ayat skala besar. Kenapa Kang Uja sampaikan skala besar? Ini berkaitan dengan kehidupan berbangsa bernegara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri mereka takwa kepada Allah, takut kepada Allah, Allah akan buka pintu dari langit dan bumi. Apa yang dibuka? Nilai-nilai keberkahan buat bangsanya. Lau anna ahlal qura amanu, apabila penduduk negerinya mereka sudah beriman dan takwa kepada Allah, Allah akan buka nilai-nilai keberkahan dari langit dan dari buminya. Allahu Akbar. Bahkan mohon maaf, bila Kang Uza akan lebih ekstrim menambahkan, perilaku manusia yang jelek itu akan terhapus oleh nilai ketakwaan kepada Allah. Kita lihat penduduk Arab, mohon maaf jika keliru pemikiran Kang Uza, akhlak kurang baik. Mereka perang saudara, satu sama lain saling menghalalkan darah di antara mereka. Apa ada negara Arab yang tentram, adem ayem? Kan jarang. Mereka lebih ke perang saudara. Tapi Allah tidak putus nilai keberkahan bangsanya, subhanallah. Kenapa? Karena nilai ketakwaannya kepada Allah, Allah jaga. Salah satunya ketika suara adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, mereka lari ke masjid. Herannya mereka, itu senjata mereka tinggalkan, mereka lari ke masjid. Dari pangkat yang tinggi sampai rendah mereka lari ke masjid. Mal pertokoan mereka tutup, perkantoran mereka tutup, pedagang kaki lima mereka tutup, mereka lari semuanya ke masjid untuk menggapai nilai ketakwaan kepada Allah. Apa kata Allah? La fatahna alaihimul barakah. Allah akan buka pintu keberkahan bagi mereka. Tuh, nilai ketakwaan akan menutupi dari keburukan manusia. Buktinya, Jazirah Arab panas, gunungnya batu, pasir, hutan sawah mereka enggak punya. Tapi digali bawahnya intan emas permata, minyak enggak habis-habis. Itulah nilai keberkahan.
Jauh berbalik dengan bangsa kita. Gunung kita punya, laut ada, intan emas permata kita ada, sawah ladang kita punya. Tapi kenapa sepertinya yang miskin terus bertambah kemiskinan? Kenapa? Karena tadi nilai ketakwaannya tidak akan tercapai keberkahan kalau nilai ketakwaannya tadi masih belum tercapai nilai ketakwaannya. Padahal dengan ayat yang indah Allah katakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk negerinya mereka beriman dan takwa kepada Allah, Allah akan buka pintu keberkahan. Seandainya ketika Kang Uza pemegang kekuasaan, mungkin paling gampang kita untuk memancing supaya negara kita berkah. Apa salah satunya? Yuk kita ajak aja rakyat Indonesia untuk menuju nilai ketakwaan kepada Allah. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini adalah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kembali lagi. Barang siapa yang sudah menggapai nilai ketakwaan kepada Allah, Allah akan buka pintu daripada solusi hidupnya. Apa saja? Solusi problem masalah batinia atau zahiriah. Batiniahnya apa? Nilai-nilai rohani, nilai-nilai agama. Kemudian zahiriahnya apa? Materi. Masya Allah. Mohon maaf, pemirsa Al-Baqiyah TV, survei membuktikan dari ujung Bangkalan Madura sana sampai ujung Pandeglang Menesono, adakah ulama yang miskin? Adakah kiai yang belangsak? Padahal tuh ulama karyawan perusahaan juga bukan. Kerja di sana di sini juga enggak. Tapi kelihatan kok sawah yang luas punya dia. Mobil yang bagus dia punya. Kita yang kerja tiap hari jam 5 bangun, pulang jam 10 malam, kok begini-begini aja ini. Nah, ini kesimpulan daripada nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwa ketika manusia mencapai nilai ketakwaan, bahasa kasarnya kata Allah, yuk lu mau minta apa amai gua. Orang lain mesti ngantri ke Mekah, orang berebut untuk bagaimana bisa mengajak orang yang takwa tadi ke Mekah. Orang sibuk daftar tunggu untuk haji. Beda dengan orang yang nilai takwanya malah ditawarin kapan mau berangkat haji. Itu salah satu daripada jawaban Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat buat kita. Mari kita berusaha untuk menggapai kelezatan nilai-nilai takwa di sisi Allah, sehingga Allah yang pertama membuka solusi hidup kita, yang kedua selalu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.